persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Ku persembahkan tubuhku bagai persembahan yang hidup, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sangat berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru untuk hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kami berkat-berkat-Mu, dan kami boleh beristirahat tadi malam dengan sangat nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan tak kurang suatu apapun. Terima kasih kami boleh memulai aktivitas kami. Dan sebelum kami memulainya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami boleh memahami firman-Mu ini dan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Akulah Kebenaran Itu. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 16 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus bisa berkata, Akulah jalan? Jalan dalam pengertian kepada Sang Bapa. Kata kebenaran dan hidup menjelaskannya. Yesus adalah jalan kepada Sang Bapa, karena Dialah kebenaran dan hidup. Namun apa arti kebenaran dan hidup? Hari ini mari kita melihat lebih dalam kata kebenaran. Akulah kebenaran itu. Yesus tidak menyatakan bahwa Dialah penyampai atau pelaku kebenaran, tetapi bahwa Dialah kebenaran itu. Artinya, Dialah perwujudan sejati dari kebenaran itu. Jauh sebelumnya di bagian prolog, penulis Injil Yohanes telah menyatakan kebenaran yang diwujudkan dalam diri Yesus adalah kebenaran yang merupakan hakikat dari Sang Bapa sendiri.
Dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita bisa melihat di dalam ayat 14. Di sini terdapat acuan kepada apa yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6 tentang pernyataan kemuliaan Allah di hadapan Musa. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ungkapan penuh kasih karunia dan kebenaran dalam Yohanes 1 ayat 14 mengacu kepada dan sinonim dengan ungkapan berlimpah kasih dan setia dalam Keluaran 34 ayat 6. Dengan demikian, penulis Injil Yohanes bermaksud menyatakan bahwa kemuliaan yang dinyatakan Allah di hadapan Musa jugalah kemuliaan yang dilihatnya terwujud dalam diri Yesus Sang Firman yang telah menjadi daging. Kemuliaan itu dicirikan oleh berlimpahnya atau melulu kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan berkata, "Akulah kebenaran itu," Yesus menyatakan bahwa dialah perwujudan dari diri Allah sendiri. Seperti yang tertulis di akhir prolog, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Apa yang diperbuat Yesus di sepanjang hidupnya adalah pekerjaan Sang Bapa. Yohanes 5 ayat 19. Apa yang diucapkannya adalah firman Sang Bapa. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Benarlah apa yang dikatakan Rudolf Bultmann. Kebenaran bukanlah ajaran tentang Allah yang disampaikan Yesus, tapi realitas sejati dari Allah yang menyatakan dirinya sendiri mewujud dalam Yesus Kristus. Kebenaran adalah realitas sejati Allah yang mewujud dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang diberi anugerah, sehingga kami boleh mengenal Tuhan di dalam Kristus Yesus dan mendapatkan jaminan untuk keselamatan. Kami dapat datang kepada Bapa oleh karena Kristus Yesus yang kami percayai. Terima kasih untuk kasih setia, anugerah yang limpah yang boleh kami terima di dalam Kristus, dan biarlah kami boleh menghidupi anugerah itu di dalam keseharian kami. Tuhan memberkati kami semua, dan kami percayakan sepanjang hari ini seluruh rangkaian kegiatan kami, mohon Tuhan memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.